Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para syiban, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Muhsin, begitu pula ayah beliau Al-Habib Zaid Al-Attas. Tidak lupa salam penghormatan yang paling istimewa kepada ibunda tercinta Khalati Asy-Syarifah Maryam binti Ahmadun bin Ali Al-Attas. Juga hadir di sini orang-orang tua kita, guru kita yang tadi nyampaikan tausiahnya, Al-Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Hasan Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Hud, Habib Salim, Habib Ahmad, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Salim, Habib Hamid Al-Hamid, semuanya para habaib kita, para syiban kita. Begitu pula ayah saya Habib Muhdar, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, orang tua kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal hadirin hadirat, tamu-tamu Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya nggak mau ceramah panjang lebar di tempat ini, saudara. Saya hanya ingin membacakan beberapa kutipan-kutipan yang diambil dari kitab Al-Qirtas fi Manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena Al-Qirtas ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada Al-Qirtas Syarah Ratib Al-Attas, ada juga jilid Al-Qirtas yang isinya Manaqib Sahibul Haul Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang kemudian diringkas dan ditertibkan oleh salah satu cucunya, yaitu Mudarris di Ribat Karim Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Talib Al-Attas, menjadi Al-Iqtibas min Al-Qirtas. Saudara, sosok yang kita rayakan haulnya pada pagi hari ini adalah sosok yang luar biasa, ibadallah, yang kesaksian dari muridnya sendiri, Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kalau kita tahu seorang yang magamnya tinggi, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf Muqaddam Al-Thani, yang masjidnya ada di kota Tarim, Masjid As-Saggaf, yang mana masjidnya tersebut dikatakan lamma buniya masjidi hadha kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mihrab wal khulafa al-arba'ah fi arkanih al-arba'ah. Kata Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf Muqaddam Al-Thani, ketika dibangun masjidku ini, Rasulullah ada di mihrabnya, saudara. Wal khulafa al-arba'ah fi arkanih al-arba'ah, dan khulafa Rashidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ada di empat sudut-sudutnya, saudara. Magamnya luar biasa. Al-Muqaddam Al-Thani Syekhuna As-Saggaf, kata Imam Al-Haddad, man kana ya'rif Sayyid Umar Al-Attas fa inna yushbih Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Saggaf fi jami' ahwalih. Siapa yang kenal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita haulkan pada siang hari ini, kata Imam Al-Haddad, kalau mau tahu Habib Umar bin Abdurrahman, magam beliau dalam segala hal, fi jami' ahwalih, dalam segala halnya persis seperti Al-Imam Al-Qutb Al-Ghawth Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf.
Luar biasa, saudara. Makanya Imam Al-Haddad sampai mengatakan bahwasanya inni lamma zurtul Habib Umar bin Abdurrahman ra'aitu fihi jami' ma fi salafihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Haddad, kata beliau, ketika aku datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, apa yang aku lihat, segala hal, semua yang ada di salafnya Habib Umar, Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, Sayyidina Al-Muhajir, terus abah-abahnya sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kemudian terus kepada atas Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi. Saudara, kata Sayyidina Imam Al-Haddad, ketika aku lihat Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku lihat beliau cerminan apa yang ada pada datuk-datuknya sampai kepada kakeknya yang tertinggi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa, saudara. Kalau kita mau bicara tentang Habib Umar, ya Allah, nggak akan selesai, saudara. Ini yang saya bawa, ini kitab segini nih, ada yang lebih tebal lagi, isinya awal sampai akhir bicara tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kita mau bicara, beliau bahrun la sahilalah, bahrun mughdik la sahilalah, lautan yang tidak bertepi, saudara. Itulah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya saudara, saya mau bahas sedikit aja tentang beliau. Kalau bicara bahwa akhlaknya, ibadallah, bagaimana sabarnya beliau di dalam perjuangannya. Jangan dipikir perjuangan yang lembut seperti Habib Umar terus nggak ada yang ganggu, saudara. Oh, luar biasa. Beliau pewaris Nabi. Yang diwarisi para pewaris Nabi bukan hanya ilmunya, bukan hanya akhlaknya, bukan hanya, saudara, kehormatannya, tapi yang diwarisi juga resiko di dalam perjuangannya, saudara. Luar biasa. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai-sampai ada yang mengatakan, kata beliau, ini kalau mau dibahas nggak ada habisnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada Habib Umar, amma anta ya Habib Umar ma had yubghiduk. Kamu, hai Habib Umar, orang kaya kamu lembut, santun, mahbub, nggak ada yang benci sama kamu, hai Habib Umar. Anta ma had yubghiduk. Kamu, hai Habib Umar, orang kaya kamu nggak ada yang benci, nggak akan ada yang musuhin orang kaya kamu, hai Habib Umar. Anda tahu, saudara, dengar ada yang ngomong begitu, apa jawaban Habib Umar? Qul la ilaha illallah ada bughadai Umar bin Abdurrahman. Kata Habib Umar, kata siapa, kalau bahasa kita ini nih, kata siapa, anda nggak ada yang benci. Ente kalau mau zikir, kita supaya zikir kita banyak, pahalanya dikaliin. Biasanya kalau kita zikir ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Supaya apa? Supaya zikir kita biar dikit tapi Allah kaliin dengan kedermawanan Allah, dengan fadlnya Allah. Itu kita kaliin. Nah, kata Habib Umar, kata siapa, nggak ada yang musuhin. Ente kalau mau zikir la ilaha illallah supaya banyak pahalanya, qul la ilaha illallah ada bughadha Umar. La ilaha illallah, sejumlah orang yang benci Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Saking banyaknya, saudara. Kenapa? Nggak ada yang lain dan nggak bukan karena beliau membawa warisan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau nyampaikan halal haram, beliau nyampaikan hak batil, beliau nyampaikan benar salah, beliau meluruskan yang bengkok-bengkok, saudara, sehingga persis seperti apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah, ma jaa ahadun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun, wahai Muhammad, yang membawa seperti yang kau bawa, syariat, akidah, akhlak, memperjuangkan apa yang kau perjuangkan, illa udi, konsekuensinya dimusuhin, saudara. Begitu juga pewarisnya Nabi Muhammad. Makanya jangan mimpi kita kalau udah dakwah, udah turun dakwah, urusan lembut keras cuma teknis, tapi siap-siap tantangannya. Jangan hanya mikir enaknya saja. Kalau kau sudah dakwah, berarti kau sudah siap menjadi pewaris Nabi. Kalau siap jadi pewaris Nabi, siap dengan tantangannya, saudara. Habib Umar bin Abdurrahman yang begitu lembut, pernah suatu saat, saudara, kita dengar cerita ini dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhahullah ta'ala warah. Pernah ada suatu kelompok orang lagi mau datang ziarah ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar di masa hidupnya nih yuhibbul khumul, nggak demen terkenal, saudara.
Habib Umar bin Abdurrahman yuhibbul khumul, nggak demen terkenal, tapi Allah yang angkat. Itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok orang datang ke Riyadhah mau ziarah ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Itu di tengah jalan, begitu datang mau ziarah ke Habib Umar, ketemu orang. Ini orang benci sama Habib Umar, tetangganya Habib Umar. Ketemu orang, sekelompok yang mau ziarah Habib Umar, dikatakan apa katanya? Kamu mau kemana? Kami mau ziarah ke Habib Umar bin Abdurrahman. Apa? Mau ziarah ke Umar bin Abdurrahman? Kamu mau ziarah ke Umar bin Abdurrahman? Iya. Ngapain ziarah ke Umar bin Abdurrahman? Mendingan tuh ziarah ke kambing saya baru beranak katanya. Masya Allah, ini yang diomongin gitu gutbil anfas. Umar bin Abdurrahman pimpinan wali di zamannya, ngapain ziarah ke Umar bin Abdurrahman? Ziarah ke kambing saya baru beranak katanya, saudara. Akhirnya ini orang dengan perasaan heran, dia tetap jalan, tetap dia datang ke Habib Umar. Begitu datang ke Habib Umar lihat raut wajahnya orang-orang ini, kok yang datang nggak enak mukanya, kayak nyimpan sesuatu di dalam hatinya, saudara. Ditanya, kenapa engkau begitu? Mereka diem. Ditanya lagi, kenapa engkau begitu? Akhirnya terpaksa mereka jujur ke Habib Umar. Habib, tadi di tengah jalan ada yang hadang kami. Ngapain ziarah Umar bin Abdurrahman? Mendingan ziarah kambing saya baru beranak. Kata Habib Umar, ada yang ngomong begitu? Iya, tahu, orangnya tahu. Oh ya udah, tunggu sebentar. Dipanggil khadamnya Habib Umar, disuruh bikin teh, disuruh bikin kopi. Belum Syahi, Syahi zaman Habib Ali Habsyi terkenal. Disuruh bikin kopi sama Umar bin Abdurrahman Al-Attas, disuruh bikin kopi, bikin semua, bawa bekal-bekal. Kita datang ke orang yang ngomong tadi, saudara. Didatengin orang yang ngomong tadi, apa yang dilakukan oleh Umar, apakah dibalas? Ini dihina terkait pribadinya, terkait dirinya, apakah dibalas? Tidak, persis seperti datuknya Rasulullah. Kalau ada yang hina pribadinya, saudara, dimaafkan. Qubilal isaatu bil ihsan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Didatengin tuh orang, nih orang kaget, ada apa kok Habib Umar tiba-tiba datang ke saya? Dikatakan Habib Umar, ya saya datang kemari bawa kopi, bawa makanan sama tamu-tamu saya, kita mau tasyakuran. Alhamdulillah kambing ente baru beranak, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Tahawwala minal idbari ilal iqbal. Gara-gara kesabarannya Habib Umar, orang yang harusnya benci sama Habib Umar, yang harusnya jauh dari Allah, celaka gara-gara musuhin wali. Dengan akhlaknya Habib Umar berbalik, saudara, seketika jadi cinta. Yang harusnya dia celaka gara-gara akhlaknya Habib Umar, berbalik dia jadi selamat. Husnul khatimah. Alhamdulillah, inilah Habib, akhlaknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya beliau, kecipratan akhlaknya beliau. Amin ya rabbal. Makanya saudara ibadallah, bicara soal Habib Umar, jangan sekedar kita keluar-keluar, saudara, tentang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi apa yang beliau tinggalkan nggak kita amalkan, saudara. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Salah satu peninggalan beliau, bahkan bisa dikatakan satu-satunya, saudara, satu-satunya karya tulis peninggalan beliau adalah Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang selalu dibaca di tempat ini dan di berbagai tempat oleh para habaib, saudara. Biasanya banyak yang baca berdampingan dengan ratibnya Al-Habib Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Saudara, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengatakan bahwasanya inna hadar ratib huwal minhatul lati manahallahu al-karim ibadahu ala yadi hadal imam al-azim. Saudara, kata Al-Habib Ali bin Hasan, renungkan baik-baik omongan ini supaya kita tahu kadarnya, saudara, yang ditinggalkan oleh ulama kita, agar kita pegang terus, nggak ditinggalkan ibadallah. Kata Habib Ali bin Hasan, sesungguhnya ratib Habib Umar, ratib ini, saudara, diambil dari kata-kata rattaba yurattibu, rattabal haras. Biasanya dalam bahasa Arab, Habib Ali bin Hasan menjelaskan ada kata-kata rattabal haras, artinya apa? Menertibkan orang yang ngejaga. Tukang jaga tuh yang ronda-ronda, kalau banyak orang disebut ratabah. Orang-orang yang memang dapat gaji buat ngejaga, saudara. Kalau satu orang disebutnya ratib, satu orang yang memang ditugaskan buat jaga, saudara. Artinya ratib ini dari artinya aja udah buat ngejaga, ibadallah. Makanya kata Habib Ali bin Hasan, ratibnya Habib Umar ini, saudara, adalah minhah, pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya
ala yadi hadal imam al-azim, melalui tangan imam yang agung ini, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar, kata Ali bin Hasan, tidak diketahui, lam na'lam anna Sayyidina Umar nasaba ila nafsihi syai'an ghairah au athara atharan siwah min wirdin au nazmin au nathrin au risalatin au musannaf. Kata Ali bin Hasan, kami nggak tahu Habib Umar punya karya lain selain ratib, setahu kami kagak ada, kata Habib Ali bin Hasan. Habib Umar bin Abdurrahman nggak punya karya lain selain ratib. Adapun zikrul tauhid yang beliau populerkan itu beliau dapatkan dari gurunya, tapi memang dipopulerkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai-sampai sebagian menisbatkan kepada beliau. Makanya sampai-sampai banyak, kata Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, sangat banyak kalam Habib Umar tentang keistimewaan ratibnya. Di antaranya ini saya baca biar kita semangat memotivasi. Wa ta'ilaihin nas yashkuna al-jadba wa dhiq al-ma'ash fa amarahum bi qira'atih thumma at-tauhid al-ma'ruf ba'dah. Kata Habib Umar, kata Syekh Isa bin Muhammad Al-Habsyi, datang orang-orang ke Habib Umar ngeluh al-jadb, kekeringan, saudara. Ada yang ngeluh kekeringan, paceklik lama hujan nggak turun-turun. Wa dhiq al-ma'ash, ngeluh hidupnya susah, utang banyak, sempit, urusannya susah. Apa yang dilakukan Habib Umar begitu ada yang ngeluh begitu? Fa'amarahum biqira'atih. Itu orang yang datang ngeluh sama Habib Umar disuruh baca ratibnya, saudara. Dan kemudian setelah ratib, at-tauhid al-ma'ruf ba'dah, zikrul jalalah tauhid yang biasanya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Attas biasanya dibaca setelah ghufranaka. Nah, biasanya dibaca setelah ghufranaka. Habib Umar nyuruh baca itu, saudara. Setelah baca ratib disuruh baca zikrul tauhid. Artinya apa? Habib Umar yang mengatakan bahwasanya di antara faedah ratib, orang yang ada kesulitan insya Allah Allah mudahkan kesulitannya, saudara. Satu daerah kalau kekeringan dibaca ratibnya Habib Umar, Allah kasih turun hujan yang berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fafarajallahu anhum bibarakatih. Kata Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi, orang-orang yang Allah disuruh sama Habib Umar tadi buat baca ratib, kesulitannya Allah mudahkan, langsung Allah mudahkan, saudara. Wa balagana 'an Syekh Ali bin Abdullah Baras, inna hadzal ratib idza quri'a fi qaryatin aw mahallatin kana amanan li ahliha min al-afat. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras yang nggak bisa dilepaskan dengan Habib Umar. Apa kata Syekh Ali? Idza quri'a fi qaryatin, kalau ratibnya Habib Umar dibaca di satu tempat atau di satu desa, kana amanan li ahliha min al-afat, itu pembacaan ratib dengan izin Allah menjadi sebab tempat tersebut, wilayah tersebut, desa tersebut Allah jaga dari segala macam keburukan dan kejelekan, saudara. Mudah-mudahan negeri kita Allah jaga berkat ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bayangkan satu kampung aja aman, apalagi satu rumah, saudara. Kalau istiqamah baca, insya Allah, karena di dalamnya hadis-hadis, di dalamnya tuh bacaan-bacaan yang ada di dalam ratib, hampir semuanya ada dalil dari hadis, saudara. Hampir semuanya ada dalil dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu fi himayati lahum wa hirasati iyahum mithla 70 farisan wa la syakka fi dzalika wa la miryah. Ini dari Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, orang kalau istiqamah baca ratib Al-Attas, itu penjagaannya dia, penjagaan buat dirinya seperti 70 penjagaan pasukan yang berkuda, saudara. Seperti dijaga, penjaga 70 saudara. Kita bayar satam satu aja ngap-ngapan, saudara. Makanya baca ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan Habib Ali bin Hasan mengatakan, kuntu ana idza qara'tu fil makhawif la arafi ba'san. Kata Habib Ali bin Hasan, aku kalau ada hal yang aku takutkan, keadaan yang aku takutkan, maka aku baca ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka hilang semua yang ditakutkan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Bahkan di sini dikatakan, wa akhbarani ba'dul muhibbin, sebagian orang yang pecinta Habib Umar mengabarkan bahwasanya dia baca ratib ketika ada masalah. Waktu itu ada rampok, kurang lebih 15 orang rampok datang mau ngerampok satu tempat, saudara. Ketika orang-orang ini mau ngerampok, yang mau dirampok ini tahu, dia baca ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Subhanallah, dengan izin Allah yang mau ngerampok batal semuanya, saudara. Berkat zikir-zikir pertolongan Allah datang, berkat zikir-zikir yang ada dalam ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya saya ingatkan buat semua yang hadir di sini, saya ingatkan khususnya buat diri saya dan umumnya buat semua yang hadir di sini,
kita hadir kemari yang aku cinta ke Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Salah satu yang mesti kita bawa pulang dari sini, jangan tinggalin ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saudara. Didik anak-anak kita. Kata Habib Ali bin Hasan, kalau mau baca pagi, siang, pagi, sore boleh, silahkan. Minimal kita baca paling gagah habis isya atau habis maghrib atau habis asar. Paling gagah sehari sekali baca, saudara. Kalau udah kebiasa bacanya, tapi nggak terlalu terburu-buru, 15 menit selesai. Tapi isinya apa? Perlindungan, penjagaan dari Allah, dan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Kemudian saudara, sebelum yang terakhir, sedikit kita tabarrukan, kita baca sedikit apa sih pesannya Habib Umar bin Abdurrahman, karena kita pengen tahu Habib Umar tuh pesan apa sih, wasiatnya apa sih, supaya kita bisa bawa pulang. Di sini dikatakan Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, termasuk perkataan beliau, undur al halah allati tuhibbu an ya'tiyaka al-maut wa anta 'alayha falzamha wal halah allati takrah an ya'tiyaka al-maut wa anta 'alayha fajtanibha. Ini pesan Habib Umar, bawa pulang saudara pesan ini. Apa kata Habib Umar? Lihat, kamu takut mati dalam keadaan bagaimana? Kamu pengen mati dalam keadaan bagaimana? Kalau kamu pengen mati dalam satu keadaan, maka lazimilah keadaan tersebut. Pengen mati dalam ibadah, jangan putus ibadah. Pengen mati dalam keadaan ngajar, jangan putus ngajar. Pengen mati dalam keadaan nuntut ilmu, terus putus nuntut ilmu. Pengen mati dalam keadaan sholat, jangan berhenti sholat. Sholat sunnahnya dijaga. Pengen mati dalam keadaan zikir, jangan pernah lepas zikir. Saya lihat saudara, pesan ini betul-betul dijalani oleh orang tua kita yang mengadakan majelis haul ini, almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Dijalanin bener nih pesan jibnya nih, undur al halah allati tuhibbu an tamut 'alaiha falzamha. Kamu pengen mati bagaimana? Lazimi keadaan tersebut. Beliau semasa hidupnya saudara, saya ingat betul, saya sering ikut jalan beliau. Beliau salah satu orang paling berjasa dalam hidup saya saudara. Saya diajak keliling beliau ceramah di Aceh. Dulu saya ingat betul berangkat ke Aceh dibiayai oleh Al Habib Zainal Abidin Jamalullah, Allah kasih beliau panjang umur sehat walafiat. Kalau Ramadan liburan pesantren, saya diajak beliau keliling ke Aceh saudara. Itu naik mobil dari Medan ke Banda Aceh. Naik mobil dari Medan ke Banda Aceh, siapapun yang pernah ikut tahu saudara, dari awal naik mobil sampai turun zikir nggak berhenti saudara. Naik mobil Hanif baca ratib. Selesai ratibul atas, sambung ratibul haddad. Selesai ratibul haddad, kata beliau, sambung ratibul idrus. Selesai ratibul idrus, sambung asmaul husna. Selesai asmaul husna, sambung yasin. Selesai yasin, sambung sampai seumur hidup saya sekali baca maulid dalam mobil cuma sama Habib Muhammad saudara. Nggak putus, mau keadaan bagaimana lagi saudara, mau dunia kebalik Habib Muhammad tetap sama zikirnya, mau dunia lagi kacau Habib Muhammad nggak lepas zikirnya saudara. Sampai ketika dalam keadaan sakit, saya betul ingat waktu udah di Petamburan, udah sakit, udah payah, yang dia rasain sakit, udah nggak ada enak-enaknya saudara. Sholat jamaahnya nggak putus. Kalau mau sholat asar, mau sholat zuhur, dilihat nggak ada orang, ditunggu, disuruh cari ke depan siapa yang bisa nemenin berjamaah. Habis sholat beliau udah nggak kuat baca zikir, yang nemenin disuruh baca zikir saudara. Satu nggak kurang zikirnya. Setiap kuburan diziarahin, semua kuburan wali. Saya ingat saudara, dari Medan sampai Aceh, setiap ada kuburan wali pasti belok. Dan menariknya, kita biasanya kalau udah ziarah, kalau udah baca yasin di sini kita baca lagi. Kalau Muhammad enggak, di sini baca yasin, wahab tabarak, baca ratib. Di kuburan berikutnya baca lagi, kuburan berikutnya baca lagi saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang beliau lazimin di dunia, itu yang terjadi ketika beliau wafat saudara. 4 hari sebelum beliau wafat, hari Minggu peresmian Darul Mustafa, saya itu di Jakarta. Karena lagi gonjang ganjing alim imam besar Sayyidil Walid Habib Rizik waktu itu baru pulang dari Saudi, menurut beliau dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi gonjang ganjing luar biasa. Saya nggak bisa berangkat ke Aceh waktu peresmian Masjid Ba'lawi. Beliau video call 4 hari sebelum meninggal.
dalam keadaan payah saat itu. Alhamdulillah beliau masih video call, beliau ngenalin saya, dianggap seperti anaknya sendiri. Apa kata beliau? Hanif, Habib Muhammad sehat insyaallah, jangan doain anak sehat, nggak usah doain anak sehat, doain anak husnul khatimah. Selesai pembangunan masjid, ana udah rindu sama Allah Rasulullah, ana mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Saya dengar sendiri saudara, beliau sampaikan itu. Ini cucunya Habib Umar bin Abdurrahman, nggak usah doain anak sehat, anak habis peresmian masjid, anak mau ketemu Allah, mau ketemu Rasulullah saudara. Begitu paginya peresmian masjid hari Ahad pagi, nggak masuk akal. Kata dokter harusnya Sabtu itu udah habis, keadaannya udah di bawah alam sadar, harusnya Sabtu udah habis, Minggu masih bisa peresmian masjid. Alhamdulillah selesai peresmian masjid, malamnya diceritakan oleh anak-anaknya saudara, istiqomahnya nggak berubah. Dipanggil anak-anaknya, dipanggil mantunya Habib Muhsin, dipanggil istrinya, disuruh istinja, sucikan beliau, minta diwudukan, ngajak sholat isya berjamaah. Setelah itu nyuruh baca ratib persis begitu zikrul jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ beliau menutup usianya saudara. Saya lihat yang betul-betul menjalankan pesan kakeknya Habib Muhammad bin Hamad Al-Attas. Kamu pengen mati bagaimana? Itulah kamu lakoni, itulah kamu lazimi, kamu akan mati dalam keadaan seperti itu. Nggak cuma di situ saudara, beliau hobinya ziarah, semua wali diziarahi. Sekarang saudara, Allah tunjukkan, saya tahu di masa hidup beliau banyak yang anggap Habib Muhammad sebelah mata saudara, banyak yang mandang beliau sebelah mata, banyak yang mandang beliau biasa saja, bahkan kadang yang punya ilmu meremehkan saudara. Tapi karena istiqomahnya Allah tunjukkan karamahnya saudara. Sekarang salah satu makam yang paling ramai penziarah di Aceh, makamnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas saudara. Acehnya kayak Jakarta saudara, orang Jakarta tuh hobi ziarah, makom aulia udah penuh aja. Aceh itu nggak seramai Jakarta makom-makom wali saudara, tapi Habib Muhammad makomnya Masya Allah nggak berhenti, peziarah rame. Padahal di desa Simpang Ulim itu desa, saya ke Simpang Ulim sinyal susah. Kita sholat tarawih di Simpang Ulim masih banyak serangganya saudara. Saya namanya Habib Muhammad, segitunya udah tahun 2000 ke atas, sudah setelah tsunami. Desa tapi penziarah penuh. Ini pesan dari kakeknya, kamu mau mati bagaimana? Hiduplah seperti itu. Mau mati husnul khatimah dalam keadaan zikir, hiduplah dalam keadaan zikir. Mati mau dikenang orang, dihargai orang, didoakan orang, jangan pernah meninggalkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ahlul kubur. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal. Terakhir saudara, terakhir sebagai penutup, saya mau kasih kabar gembira buat semua yang hadir. Kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitabnya Al-Qirtas alaihi ridwanullah. Yang mau percaya maka rezeki dia buat percaya, al-madad fil mashhad. Tapi kalau yang nggak percaya emang belum dikasih rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, ketika Al-Habib Umar meninggal dunia pada 23 Rabiul Tsani, tepat hari ini bertepatan dengan 23 Rabiul Tsani, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas selalu kalau bikin hall dipasin nama hari meninggalnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pada tahun 1072 Ma'ah Hijriyah. Saudara, itu orang-orang soleh di Tarim, mereka lihat di dalam mimpinya. Mimpinya orang soleh beda dengan mimpi kita yang ahli maksiat saudara. Mimpinya orang soleh ghalaba alaihimus sidq, lebih banyak benernya karena di hidup mereka banyak menyebutkan daripada kebenaran. Saudara, soal ba'dus salihin, sebagian orang saleh di Tarim melihat ketika malam wafatnya Habib Umar, ka'annal qamar aw syams munqadin ila turbah al-ba'alawi. Fataul khabar ba'da dzalik bi wafat Sayyidina Umar nafa'allahu bih wa a'ada alaina wal muslimin barakatuh. Ketika malam wafatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saat itu belum ada handphone, saat itu belum ada sarana informasi dan komunikasi saudara. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika malam wafatnya, ada banyak orang-orang soleh, sebagian orang-orang soleh di kota Tarim mereka mimpi. Mimpinya apa? Mereka mimpi matahari jatuh ke kuburan Tarim saudara. Matahari masuk ke turbah kalau di Tarim ini turbatul Bashar, Zambal Furet Akdar yang dikenal dengan turbat Bashar. Itu matahari jatuh di kota Tarim saudara, turun ke kota Tarim matahari. Ternyata besoknya mereka dapat kabar, ternyata malam hari itu adalah malam wafatnya matahari Alawiyin di zamannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan di sini disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan, ada sebagian masyayikh orang-orang saleh
dari keluarga Bawazir, pecintanya Habib Umar bin Abdurrahman, mereka yang punya keyakinan kepada Habib Umar wa usratul Habib Umar, dan orang-orang saleh dari keluarganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, turun-temurun nih. Satu keluarga Bawazir ini turun-temurun saudara yang mencintai Habib Umar bin Abdurrahman. Makanya kalau ada Bawazir nggak cinta sama aulia salihin, berarti nggak ngikutin njit-njitnya saudara. Ibadallah, saudara, Habib Umar bin Abdurrahman di sini mengatakan sebagian orang saleh dari keluarga Bawazir ra'a fi ba'd al-layali ka'anna al-qiyamah qad qamat wa ka'anna an-nas mahsyurun, ka'anna an-nas mahsyurun wal khalq fi kathra 'azima la yuhsihim ilallah. Ya, ada yang mimpi satu malam seakan-akan kiamat, orang semua dibangkitkan. Itu orang seolah-olah kayak dikejar-kejar oleh api saudara. Mereka dikejar-kejar oleh api, ada sekelompok yang bawa api tersebut, dikejar-kejar oleh api sampai orang-orang itu lari pada satu titik cahaya saudara. Ternyata di bawah cahaya tersebut adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berdiri di bawah cahaya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Pada saat itu ada malaikat di mimpinya ini, ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Malaikat Malik pemegang kunci neraka, malaikat Ridwan pemegang kunci surga saudara. Akhirnya Habib Umar bin Abdurrahman berdiri di samping malaikat Ridwan. Kemudian apa yang terjadi? Habib Umar bin Abdurrahman angkat tangannya saudara. Habib Umar bin Abdurrahman minta sama Allah, ya Rabb, hadihi umat Muhammad atauk yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimuna as-salah wa yutuna az-zakah wa yasumuna Ramadan wa yahujjuna al-bait wa yatasaddaqun wa yasiluna al-arham wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yajtanibuna al-ma'asi khifatan lak. Habib Umar bin Abdurrahman angkat tangan, ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, bahwasanya Nabi Muhammad utusanmu ya Allah. Mereka sholat ya Allah, mereka puasa ya Allah, mereka zakat ya Allah, mereka amar ma'ruf nahi munkar ya Allah, mereka meninggalkan maksiat karena takut kepadamu ya Allah. Habib Umar angkat tangannya saudara. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau mau azab mereka, mereka hambamu ya Allah. Wa in taghfir lakum fa innaka lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu mau ampuni mereka, maka engkau maha bijaksana ya Allah dan maha mulia. Ibadallah, begitu dengar doa Habib Umar saudara, malaikat Malik kagak terima mimpinya orang soleh. Kata malaikat Malik, enggak ya Allah, mereka banyak yang enggak sholat. Malaikat neraka nih, malaikat penjaga neraka, mereka banyak yang enggak puasa, mereka banyak yang maksiat, mereka enggak amar ma'ruf nahi munkar ya Allah, mereka harus dimasukkan ke neraka ya Allah. Saudara, akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu demikian, akhirnya subhanallah, di dalam mimpi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menerima syafaatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas saudara. Menerima syafaatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan saudara, sebagian orang yang ada di situ sampai narik gamisnya Habib Umar bin Abdurrahman, minta, ya Habib, mintakan kepada Allah supaya saya dimasukkan ke surga. Ente masuk, kata Habib Umar. Enggak ya Habib, saya takut ngelihat mukanya malaikat Malik udah merengut ya Habib, saya nggak berani, saya takut tidak dikasih masuk sama malaikat Ridwan. Mintakan kepada Allah. Habib Umar angkat tangannya minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, masukkan hambamu ini ke surga. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke surganya. Ibadallah, ini cerita bukan khayalan saudara, ini sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya termasuk yashfa, yang memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah para aulia, para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pada siang hari ini kita datang, kita penuh dosa saudara, kita datang, kita penuh maksiat. Ibadallah, kita datang, kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Kita mohon pada siang hari ini berkatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita saudara, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya Habib Umar bin Abdurrahman, orang-orang tua kita, ulama-ulama kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dikumpulkan bersama Habib Umar bin Abdurrahman. Mudah-mudahan berkatnya Habib Umar
semua akidah kita dijaga oleh Allah, hati kita dijaga oleh Allah dari fitnah zaman. Kita sekarang masih bisa hadir haul, masih bisa cinta para wali, cinta para sahabat. Kita nggak tahu nanti anak-anak kita, saudara, ngadepin fitnah zaman yang sudah begitu rusak, yang sudah begitu hancur. Tapi kita punya Allah, kita punya Nabi, kita punya Umar bin Abdurrahman. Ya Umar bin Abdurrahman, tawajjah ilallah. Wahai Habib Umar, mintalah kepada Allah agar anak-anak kami dijaga ya Allah, zuriyah kami dijaga ya Allah, keturunan kami dijaga ya Allah, negeri kami dijaga ya Allah, Indonesia dijaga ya Allah. Yang punya hajat tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah catat hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang punya penyakit baik penyakit zahir atau penyakit batin kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan ulama-ulama kita berkat Habib Umar bin Abdurrahman dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dijauhi dari orang-orang zalim, Indonesia dijauhi dari orang-orang yang merusak daripada Indonesia. Hati umat Islam disatukan oleh Allah, hati para ulama disatukan oleh Allah, dipertautkan oleh Allah, bersatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan berkat dari majelis ini, saudara, tidaklah kita keluar kecuali Allah catat kita termasuk yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dikubur dalam keadaan baik, dibangkitkan dalam keadaan baik, di surga nanti dikumpulkan bersama Habib Umar bin Abdurrahman, bersama kakeknya Habib Umar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Ya al-Ba'lawi syafa'ah kullu kurbah tanjali. Ya Umar bin Abdurrahman syafa'ah kullu kurbah tanjali. Wa bikum ya ahlal wilayah kullu hajah tanqadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang, sudah siang karena memang tadi atas keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan saya minta maaf kepada para syiban, kepada sesepuh-sesepuh. Saya nggak pantas buat berbicara di tempat ini, tapi saya berdiri karena mengharapkan keberkahan sahibul haul dan keberkahan al-khal al-habib Muhammad bin Ahmad al-Attas. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.